Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sahabat inspirasi, di awal tahun 2020 ini menjadi tahun yang mempunyai catatan sejarah di seluruh dunia karena sebuah wabah virus yang bernama corona yang ditetapkan menjadi pandemi dengan nama itu COVID-19 dari WHO itu menyebar ke seluruh penjuru dunia kayaknya. Virus itu berasal dari China di sebuah kota yang bernama Wuhan. Mungkin kita semua awalnya biasa aja karena hanya mendengar melalui media sosial, kita hanya mendengar dari media-media televisi gitu ya. Sampai akhirnya kita nggak pernah menyangka dan malah justru beberapa di kalangan masyarakat atau pejabat di pemerintah kita sendiri yang marah ngenyek gitu, yang marah beranggapan bahwa virus itu nggak akan nyampe ke negara kita. Sah-sah aja berpendapat seperti itu. Pasti banyak pikiran-pikiran lain yang mungkin agar nggak panik, agar nggak apa dan lain sebagainya gitu ya. Nah tapi buat saya secara pribadi, buat saya sendiri mungkin di antara kalian semua ada yang punya perasaan yang sama gitu, rasa takut, rasa khawatir. Bukan hanya takut kena ke kita juga virus itu, tetapi berpikir mungkin kayaknya setelah saya banyak ngobrol ke beberapa orang yang saya kenal, yang saya tahu gitu ya, mereka lebih ketakutan tentang downnya sebuah ekonomi gitu. Juga buat teman-teman pekerja harian terutama yang lebih takut pendapatannya itu bukan hanya berkurang tetapi nggak ada sama sekali atau 0 rupiah. Nah ini menjadi sebuah catatan penting sebetulnya. Mungkin di negara-negara lain juga sama seperti itu, mereka punya ketakutan, tetapi kita harusnya bisa lebih belajar karena Indonesia mungkin dari sekian banyak negara yang baru di akhir-akhir sekitar bulan pertengahan Maret atau akhir-akhir Februari ya kalau saya nggak salah, atau awal Maret gitu, yang baru ketahuan bahwa di Indonesia sendiri itu sebetulnya sudah ada yang terjangkit virus corona atau COVID-19 itu sendiri. Atau mungkin sebetulnya sebelum ditetapkan oleh pemerintah ada juga yang memang sudah terpapar virus tersebut, karena memang kita tahu di Indonesia salah satu penerbangan ada yang direct, kalau saya nggak salah tuh dari Wuhan ke Bali itu juga langsung direct gitu kan ke sana gitu. Ya kita nggak akan membahas itu, tapi sudah banyak juga himbauan-himbauan gitu dari influencer-influencer, dari pejabat pemerintah, bukan hanya di Indonesia tapi dunia. WHO juga sudah memberikan bagaimana cara penanganan sebuah pencegahan virus itu supaya tidak terjadi penyebaran yang begitu luas gitu. Karena saat ini kita nggak bisa ngelihat wujud virus itu seperti apa. Kita nggak tahu virus itu ada di mana. Yang kita tahu saat ini adalah melalui lembaga-lembaga yang berwenang, melalui kementerian-kementerian yang berwenang menangani tentang kesehatan baik di negara Indonesia maupun di dunia gitu. Yang mereka juga memberikan informasi kepada kita sebagai acuan dan pegangan kita untuk tetap menjalani hidup sehat gitu, dengan cara mencuci tangan yang baik gitu. Terus juga menjaga kondisi tubuh ya, setidaknya berolahraga, terus juga pola makan yang sehat. Tetapi itu juga tidak bisa menjadi sebuah pencegahan bahwa virus itu nggak akan terdampak ke kita gitu. Karena atlet sekalipun, pelatih olahraga sekalipun juga mereka sudah ada yang terpapar virus itu gitu. Hanya saja bedanya memang daya tahan tubuh mereka kayaknya akan bisa lebih kuat ketimbang orang yang tidak melakukan pola hidup sehat. Oke, kita akan bahas virus corona di Indonesia. Tapi bukan virus coronanya gitu, tetapi aktivitas kita masyarakat yang memang sebetulnya sudah harus diam di rumah gitu. Kita bisa lihat dari contoh-contoh negara lain, walaupun mungkin kondisi iklimnya tidak sama, walaupun mungkin kondisi geografis wilayahnya itu tidak sama dengan di Indonesia, tetapi itu bisa menjadi referensi untuk kita yang ada di Indonesia untuk mawas diri gitu, untuk bisa lebih menjaga dan membantu para petugas medis supaya virus ini nggak tersebar ke seluruh masyarakat gitu. Karena
udah berkali-kali semua pakar, semua ahli, juga teman-teman yang influencer juga memberikan informasi, memberikan kita edukasi bahwa bahayanya itu ketika virus itu tersebar dengan jumlah orang yang banyak dan harus masuk ke rumah sakit yang banyak dengan waktu yang bersamaan. Sedangkan petugas medis kita terbatas, apalagi sekarang juga APD, alat pelindung diri, mereka pahlawan-pahlawan medis kita itu juga amat sangat terbatas. Banyak banget di sosial media, banyak banget relawan-relawan yang memposting keadaan-keadaan di lapangan yang cukup sedih gitu buat saya secara pribadi gitu. Karena secara peralatan yang memang harus menjadi alat perang mereka itu mereka nggak pegang gitu, sedangkan mereka juga nggak bisa ngelihat lawannya, mereka wujudnya itu seperti apa gitu. Nah, tapi ini buat teman-teman sahabat inspirasi Mas Bam dimanapun kalian berada, kali ini saya akan membahas tentang solusi gitu, atau kegiatan apa ya yang sebetulnya lebih enak kita jalani di tengah wabah virus corona yang merebak saat ini. Di tengah wabah virus corona yang saat ini kita nggak tahu penyebarannya itu sudah sejauh apa dan seperti apa, yang kita hanya tahu baik dari informasi BNPB gitu, Kementerian Kesehatan, dan juga tim-tim Satgas yang memang terus memberikan informasi kepada kita tentang berapa banyak korban yang sekarang tuh, setelah saya yang saat ini saya sedang membuat video ini, saya lihat itu sekitar korbannya itu udah lebih dari 1.000 kalau saya nggak salah. Terus juga yang itu yang terpapar ya gitu, terus yang meninggal udah puluhan gitu. Terus juga yang ODP, yang PDP gitu. Saya nggak tahu, sekarang pasti makin banyak orang yang terjangkit dan terpapar itu. Walaupun kita semua berdoa semoga itu juga cepat berlalu, wabah virus ini cepat berlalu. Nah, tapi nih teman-teman, sahabat inspirasi, kita coba terus berpikir positif. Kita jangan terus banyak mengeluh. Ayo kita bantu semua saudara-saudara kita, semua teman-teman pahlawan medis kita, semua anak bangsa, ayo bergerak gitu. Kita bantu dengan cara berpikir positif dulu nih. Nah, kalau misalnya ada petugas pemerintah yang saat ini sudah menerapkan beberapa wilayahnya yang harus dikarantina, ya sudah, kita ikuti, kita berikan juga edukasi kepada keluarga kita untuk juga melakukan hal-hal aktivitas positif yang ada di rumah. Kita juga harus berpikir bagaimana tentang pedagang UMKM, terutama yang biasa berjualan keliling gitu. Dengan adanya hashtag diam aja di rumah gitu ya, dengan adanya hashtag karantina wilayah gitu, kita harus berpikir positif bahwa memang mau nggak mau itu harus kita lakukan, karena pencegahan penyebaran virusnya itu harus kita lakukan ini ya demi keselamatan kita juga. Karena yang hanya kita bisa lakukan adalah pencegahan dan pemutusan penyebaran virus itu gitu. Karena virus itu tuh sulit banget terdeteksi, dia bisa nempel di mana aja, dia penyebarannya juga cukup cepat gitu ya. Dan kita bantu juga lah petugas-petugas medis supaya tidak terlalu banyak jatuhnya korban. Oke, teman-teman yang UMKM yang biasa mungkin berdagang keliling atau mangkal gitu, di setiap tempat yang biasa dia mangkal, mungkin ini bisa menjadi solusi ya, mungkin ya teman-teman gitu. Kalau teman-teman lihat video ini, mungkin ini bisa menjadi solusi begini. Yang pertama, mungkin ini adalah kesempatan bagi kalian merubah sistem pola usaha kalian gitu. Misalnya dengan cara online, otomatis kalian akan mendaftarkan menjadi partner gitu ya di teman-teman yang memiliki aplikasi online, misalnya kayak Gojek, Grab gitu, atau mungkin ada aplikasi lain di luar itu gitu, sehingga kalian bisa berpartner tuh dagangan kalian. Jadi nanti orang yang diem di rumah bisa pesan online gitu, lewat GoFood kah, lewat GrabFood kah gitu, kurang lebih seperti itulah. Terus yang kedua, bagi penyedia aplikasi, tolong bisa dipermudah untuk teman-teman UMKM yang biasa berdagang keliling ini bisa bisa jadi usaha rumahan gitu. Jadi mungkin beraktivitas di rumah, bikin makanannya di rumah gitu, bikin kuenya di rumah gitu. Jadi dia bisa pesan secara online dari Gojek atau GrabFood gitu, atau apalah gitu, pesan antar online. Terus yang ketiga, bagi teman-teman yang nggak bisa menjadi partner di online atau belum mengerti
bisa mungkin sharing ke temennya lagi bagaimana caranya, atau tanya jawab atau gimana lah gitu ya. Atau yang mungkin masih, mohon maaf kalau masih ada yang gaptek gitu, bisa teman-teman yang gak gaptek mungkin diinformasikan dan dikasih tahu caranya sebagai sesama pelaku usaha itu sendiri gitu. Nah, atau mungkin kalau memang ternyata teman-teman tidak bisa bergabung dalam sebuah aplikasi online tadi, teman-teman bisa nge-share gitu nomor WhatsApp-nya, nomor teleponnya gitu. Jadi kalau orang lihat, oh di sini nih ternyata bisa delivery nih gitu, jadi orang bisa WhatsApp langsung. Atau memang kalau abang-abang, empok-empok gitu, atau para pedagang di luar sana yang biasa berdagang keliling, bisa memasarkan makanannya melalui Instagram kah gitu, Facebook gitu, atau media sosial lainnya yang di situ bisa dicantumkan juga gitu. Ini bisa delivery gitu, bisa dipesan antar, bisa telepon atau apa. Atau mungkin bekerja sama dengan lingkungan setempat atau RT RW, diinformasikan tuh bahwa saya jualan ini, dibikin selebaran gitu nih teman-teman gitu. Jadi mungkin nanti dilempar ke rumah-rumah gitu, ditaruh gitu, kerjasama dengan lingkungan RT atau RW setempat, bahwa si bapak ini yang biasanya jualan keliling akhirnya sekarang udah bisa pesan antar gitu, karena dia bisa mengelola makanannya di rumah. Jadi nanti bisa WhatsApp ke nomor itu kalau memang ternyata teman-teman yang tadi belum bisa mendaftarkan ke aplikasi online tadi itu terhambat gitu. Itu bisa menjadi solusi. Nah, pikir saya selama kita menggunakan akal dan pikiran kita secara baik, secara sehat, secara jernih, semua itu pasti ada solusinya. Kita berharap yang terbaik bahwa virus corona ini juga cepat berakhir gitu ya di seluruh dunia gitu. Tapi kita juga jadi manusia harus betul-betul mawas diri, belajar dari kejadian seperti sekarang ada apa sebetulnya. Ya berhentilah buat teman-teman yang mungkin sekarang merasa merasa bahwa manusia tuh bisa melakukan segala hal, ternyata enggak gitu. Dengan satu virus corona yang saya nggak tahu dikirimkan oleh siapa, yang saya hanya berpikir bahwa Tuhan yang bisa melakukan ini semua, ternyata kita nggak ada apa-apanya. Lu punya harta sebagus apapun, lu punya barang sebagus apapun, lu punya harta sebagus apapun, ketika lu di lockdown, ketika lu disuruh di rumah, aktivitas lu cuma di rumah, lu nggak kebayang bisa ngapain. Dan teman-teman gue juga banyak yang ngerasa bosen, gue di rumah, gue bosen di rumah. Harusnya kita bisa mawas diri, kita bisa lebih berpikir jernih. Ini baru begini loh gitu. Bukan berarti gue ngerasa ini menyepelekan ini baru begini, enggak gitu. Tapi ternyata memang manusia itu kecil banget di mata Tuhan, bahwa kita nggak bisa apa-apa gitu. Gimana nanti di akhirat? Itu yang sebetulnya satu hal yang gue pikirkan selama ini, dan akhirnya gue tergerak untuk gue juga ngupload video ini, untuk gue juga bikin video ini. Dan ada satu orang temen gue, dia perempuan, dia seorang PNS, dia punya tekad yang cukup kuat. Dia setiap hari nge-WA gue gitu, sampai akhirnya ayo kita bantu teman-teman medis, ayo kita bantu pahlawan-pahlawan medis, ayo kita bantu pemerintah juga dalam mendistribusikan gitu hal-hal apa yang memang dianggap penting di dalam dunia medis, untuk juga menyelamatkan saudara-saudara kita yang ada di Indonesia yang memang menjadi korban dari keganasan virus corona ini sendiri gitu. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita terbebas dari virus corona atau COVID-19 saat ini. Kita sehat walafiat, kita bisa menata hidup kita menjadi lebih baik lagi, bukan hanya di Indonesia tetapi di seluruh dunia. Ayo sama-sama kita berpikir, sama-sama kita merenung ada apa sebetulnya di balik semua ini. Kita yakin pasti ada hikmah yang baik yang Tuhan turunkan untuk kita saat ini. Nah, sekali lagi saya menghimbau kepada seluruh masyarakat di Indonesia, terutama teman-teman Inspirasi Mas Bam gitu. Ayo kita bahu-membahu membantu apa yang kita bisa, apa yang kita perbuat gitu. Kalau memang kita nggak punya kita nggak punya banyak materi, mungkin kita juga bisa membantu dengan tenaga kita gitu ya. Nggak mesti banyak hal-hal lain, kita bisa menyebarkan kebaikan-kebaikan melalui dari kita untuk ngetik hal yang baik, kita sebarluaskan melalui ya WhatsApp, ya media sosial, ya apapun bentuknya gitu. Semua perbuatan baik kita semoga diterima oleh Allah, oleh Tuhan yang Maha Kuasa, menjadi amal soleh dan bekal kita nanti, juga baik ke depannya untuk masyarakat di seluruh Indonesia. Nah, sekali lagi saya mewakili seluruh tim manajemen Inspirasi Mas Bam, insya Allah akan
terus mencoba membantu teman-teman pahlawan medis untuk bisa melawan virus corona dengan cara membagikan beberapa alat-alat APD semampu kita gitu, semampu yang kita bisa. Nah, teman-teman sahabat inspirasi, mungkin sekian dulu video dari kami, dari Inspirasi Mas Bam. Ya, kita semua berdoa semoga wabah virus pandemi corona ini, COVID-19 ini bisa selesai di seluruh dunia. Sampai ketemu di vlog dan video kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.